Apalagi ramai 20 nih. Gitu ya. Udah aku buka lah ya, soalnya. Cun, cun. Aku off ini loh ya, mic. Hmm. Udah siap belum kok? Udah aman. Jadi review materi lagi ya. Oke, buka ya. Biar aku masuk. Cara akan kita mulai 10.30 ya, guys. Oh, sarjana ya join. Dit, boleh pakai background Zoom kita yang baru ya, Dit? Wait, aku lagi Oke, nyari. oke. Aku kirim. Oke, mungkin kita bisa mulai ya, Dit. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome guys to the first ever free short course of IELTS by Bansa Foundation. On today's free course, I think we're gonna learn about writing tests. Yes, is that right? Ready? Okay, without further ado, you might guys prepare yourself a note or something else to take a note about it. So let's start. Saradip, time's yours. Oke, thank you, Budi. Anyway, good morning, approaching afternoon, everyone. I think most of us are in the same time zone anyway, so good morning. So for today's session, we're going to talk more about writing task 2, especially in the writing task 2 IELTS. And some of you might question and ask, why are we talking about writing task 2 instead of writing task 1? Kenapa kita ngomongin writing task 2 dulu sebelum writing task 1? The reason is actually quite simple, because writing task 2 is perhaps the easiest to relate with a lot of people. Ini kan karena acara pertama kita juga, short course IELTS, so I think it's best to relate to more and more people around the community who's trying to get the scholarship. Okay, karena hampir di semua scholarship yang aku tahu itu pasti memerlukan sebuah esai. Hampir di semua tes yang akan dipakai untuk scholarship juga pasti ada esainya. Take an example, PTE, for example, gitu ya. It also has essay for them. You also have to make your own personal statement, personal essay before taking a scholarship. So yeah, one we can get two birds out of one stone with this. Okay, so for today's session, it's going to be it will have a little bit more engagement towards you. So you feel free to answer the question either by opening your mic or by answering it through the chat. Okay, but please, before opening your mic, raise your hands first, and let me and Budi or even Cindy to choose either one of you. Okay. Okay. Without further ado, let's talk about our agenda for today.
So we're going to learn a lot about IELTS, but to be more specific, the IELTS writing task too. But it's okay if you have never taken IELTS before, if you have never taken any English proficiency test before, because we will still introduce you to what IELTS essentially is. Kita bakal tetap mengenalkan kamu terhadap IELTS itu apa. Oke, jadi sebelum kita masuk ke writing task 2 secara detail, kita bakal bahas sedikit dulu tentang IELTS. But before that, a little bit about myself. I've been teaching English and also in all sorts of formats. I've been teaching English debate team in Tanjung Pura University for 3 years. I've been teaching PTE for about 2 years now, and also IELTS for about 2 years. I've been certified as PTE academic trainer, and also I have been certified by BNSP Certified Competence Workplace Assessor. And you can approach me if you have any questions regarding the test, regarding how to improve your English through my Instagram or even through my email. Now, let's talk about what IELTS is. Apa itu IELTS? Jadi, IELTS is an acronym actually, an acronym of International English Language Testing System. Ini mungkin salah satu tes yang paling tua, yang paling lama yang udah pernah kita temui gitu ya. Most of you are probably familiar with TOEFL, especially if you graduated from WD or UNTAD. Because some of you might have to take a test that is similar to TOEFL. Kalau di Untan kami jemputnya itu TUTEP. Jadi benar-benar similar. But as you notice, di dalam TUTEP itu kita tidak terlalu nge-emphasize atau menekankan skill-skill komunikatif seperti writing dan juga skill-skill seperti speaking. So there's not a lot of active skills in the test. Tapi semuanya itu passive skill semua. So if you can read, if you can listen, and if you know your grammar, you'll be fine in a TOEFL. Tapi kalau di IELTS, it's not going to be the same. The emphasis of IELTS is actually the communication. Can you communicate by conveying the meanings with your language? Kayak gitu. So bisa nggak kita ini berkomunikasi dengan orang yang speakingnya itu native ke English? Ya, there are three things that are important to note about IELTS. Pertama itu resultnya. Jadi result dari IELTS itu tidak lama kalau misalnya kamu ngambil yang computer test. Jadi bisa sekitar 2 sampai 5 hari saja. Sedangkan kalau kita ngambil versi paper testnya itu bisa sekitar 13 hari. Oke, yang bikin dia beda apa? Jadi jujur aja cuman result time-nya. Oke. Kami di Bansa Foundation juga ada menyediakan computer test jika teman-teman ingin mencoba ngambil IELTS yang versi computer test by the way. Nah, untuk durasi tesnya itu sekitar 2 jam 30 menit untuk reading, listening, dan writing, dan 15 menit untuk speaking test. Jadi totalnya itu sekitar 2 jam 45 menit. Tapi in reality, kalian tetap harus datang ke tempat tes, ke test centernya sekitar 30 menit atau 45 menit sebelum dimulai. Jadi all in all, perhaps gonna take you around 1 day, 1 full day itu. Dan biasanya dilaksanakan di sekitaran weekend, hari Sabtu ataupun hari Minggu. Nah, scoring di dalam IELTS itu terbagi menjadi dua. Pertama, scoring dari AI dan juga scoring dari human. Nah, untuk scoring AI hanya tersedia di computer reading dan listening. Jadi jika scoringnya itu masih dilakukan secara paper based, tes kalian itu dilakukan secara paper based, sebagian besar masih tetap human marking. Oke? Nah, tapi jika kalian ngambil tes writing dan speaking, mau itu di komputer ataupun paper, all of them will be scored by human. Okay, so if there are some of you who are skeptical about AI, preferably you should just take IELTS instead of other tests that uses most of the AI scoring. Okay, contohnya kayak PTE itu benar-benar full menggunakan AI. Tapi kalau misalnya di IELTS dia pakai dua jenis. Jadi this is perfect for you who is still skeptical about AI. Nah, flow testnya. Jadi flow testnya ada dua. Jika kalian ngambil speaking itu sebagai tes pertama, jika kalian dapat schedule speakingnya sebagai yang pertama, selanjutnya itu tes selanjutnya yang akan kalian kerjakan itu adalah listening, reading, dan writing. Dan untuk listening, reading, dan writing, flow-nya akan selalu sama karena ini akan dilakukan dalam satu sesi. Oke, listening, reading, dan writing. Satu-satunya yang berbeda itu hanya speaking. Kadang, jika kamu dapat sesinya itu
pagi kalau di computer based test di kami. Kalau kamu dapat sesi pagi, biasanya kalian akan mengerjakan listening, reading, dan writing dulu, baru speakingnya dilaksanakan di siang hari. Nah, sebaliknya, jika kamu dapatnya itu sesi siang, paginya kalian akan mengerjakan speaking test. Kadang juga bisa sehari sebelum hari tesnya. Kemudian setelah speaking test, kamu akan mengerjakan listening, reading, dan writing test. Oke, jadi listening, reading, writing, dan speaking itu berbeda sectionnya. Untuk tes overview, seperti ini. Jadi overview-nya tidak terlalu ribet. As you can see here, cuman ada 4 section yang harus kalian kerjakan. Dan semuanya terspesifikasi untuk masing-masing skill. Contohnya di listening section, hanya listening section, tidak ada gabungan. Reading section hanya menilai reading section kamu. Writing section hanya writing, dan speaking hanya speaking. Oke. Waktu paling lama yang akan kalian kerjakan itu sekitar 1 jam. Dan itu ada di bagian reading section dan writing section. Jadi ini bakal menjadi 2 section yang paling berat di dalam tes ini karena it takes around 60 minutes. Dan jujur aja ini salah satu section paling membosankan jujur aja untuk aku gitu ya, karena di saat mengerjakan reading dan writing section itu kamu sudah mengerjakan banyak sekali kegiatan. You've already passed the most exciting part of the test, which is the listening test gitu ya. Jadi kebanyakan orang tuh tiba-tiba udah kayak overwhelmed di bagian reading, dan ditambah lagi saat masuk ke writing tuh sudah stres banget. Tuh. Jadi time management, mentality itu juga berpengaruh besar di dalam tes kalian. Oke. Nah, untuk hari ini kita bakal membahas lebih detail tentang writing task. Now, let's recap a little bit tentang tes yang udah penjelasan tentang intro IELTS to help you memorize it better, by the way. Jadi, if you want to answer these questions, just give the answer through the chat karena kita bisa bikin jawabannya lebih cepat juga. But if you want to if you want to verbally convey your answer, you can also just raise your hand to convey your answer. Okay, the first question. Which IELTS test should you take as a scholarship hunter, kira-kira? Ada yang bisa jawab? B, IELTS Academic. IELTS Academic. Great, betul. Jawaban pertama adalah IELTS Academic, of course. Jadi di IELTS itu terdapat 3 jenis sebenarnya ya. IELTS General Training, IELTS Academic, dan satunya lagi itu IELTS. Oh no, sorry, bukan IELTS Home. Satunya lagi itu bukan IELTS, aku lupa namanya, itu untuk PTE sebenarnya ya. Jadi rata-rata orang kalau misalnya mau ngambil untuk kerja ke luar negeri, mereka biasanya ngambil General Training. Oke? Tapi untuk scholarship hunter, satu-satunya yang bisa kalian pakai adalah IELTS Academy. Karena kalau IELTS Academy itu, kalau kalian berhasil mendapatkan nilai di IELTS Academy, kalian juga bisa me-apply ke sebagian besar visa atau bahkan sebagian besar program yang membutuhkan IELTS General Training. Ya ibaratnya kalau kamu bisa IELTS Academy, kamu juga udah pasti bisa IELTS General Training. So, ada sedikit rumor atau kepercayaan kalau misalnya General Training itu jauh lebih mudah daripada IELTS Academy. Tapi menurut aku enggak. Karena yang membuatnya berbeda itu hanyalah konteks. Oke, jadi tergantung yang mana yang perlu kita pelajari. Dan jujur aja mempelajari IELTS Academy itu jauh lebih mudah menurut aku daripada General Training karena resourcesnya sangat abundant. Pertama kali yang akan kamu temukan misalnya di YouTube atau bahkan di website yang membahas tentang IELTS. Materi paling abundance itu materi yang paling cepat kalian temukan adalah IELTS Academy. Jadi ya saran aku memang mau ngambil scholarship atau bahkan pekerjaan, kalau bisa ambil saja IELTS Academy. Oke? But if you're not sure about your skill, saran aku boleh coba ambil general training. And if you want to take it a step further, coba aja dua-duanya menggunakan simulasi. Coba simulasi akademik, coba simulasi general training, and then reflect to yourself which one would work best for your ability. Gitu. Right, second question. How long does an IELTS writing test last? Can anyone take a guess? As you can see here, this is not a multiple choices. So you really have to remember the answer. 3 hours, okay? Anyone else? 60 minutes? 1 hour? Great. The answer is 60 minutes or 1 hour, okay? Remember, writing test itu 1 jam, 60 menit. Oke, tapi apakah artinya kamu bakal mengerjakan writing task 2 itu selama 1 jam?
Tidak. We're going to talk more about the time management later on when we're discussing about writing task 2. Okay? Okay, next question. How long does an IELTS result take? Ada yang bisa jawab? Berapa lama sih kita menunggu hasil IELTS test kita? 2 weeks, 13 days, 1 week. Okay, there's a lot of answers in here. 1 week. Okay, the answer is 2 to 5 days on IELTS computer. 2 sampai 5 hari di IELTS computer. By the way, bukan business day ya. Tadi aku keliru, bukan di business day, tapi actual days saja gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil IELTS on computer tuh 2 hari saja bisa keluar. Bahkan ada yang cuma perlu menunggu 1 hari saja. Ada yang seperti itu. Oke, tapi paling lama bisa sampai 5 hari. What about paper base? Paper base itu bisa sampai 13 hari. Oke, jadi ya agak sedikit lebih lama di IELTS paper base-nya. Karena ya kita membicarakan tentang akomodasi, kita membicarakan tentang logistik juga. Karena kalau paper semuanya itu benar-benar kayak UN, soalnya dikirim dari pusat, jawaban kita juga nanti dikirim kembali lagi ke pusat dan dinilai oleh human marking. Oke, jadi karena full human, that's why it takes more time to show the result. Okay, right. Now, without further ado, let's move on to the writing task 2. This is probably the most important part of today's session. Grab your notes, take your coffee, grab your water as well, because the activity will be more and more engaging towards you guys. Okay, it's not gonna be as much fun because yeah, this is a writing task 2, which is an essay anyway, so it's not gonna be as easy. But believe me that it is going to be worth it because ini nggak bakal cuman berguna untuk kalian yang ingin ngambil IELTS saja gitu ya, tapi ini juga berguna untuk kalian mau ngambil PTE atau bahkan TOEFL IBT. Aku mencoba menyampaikan informasi yang bisa dipakai secara general, but at the same time also useful for those who are already very sure about taking IELTS academic. Oke? Nah, jadi ini essential information that you need to know about writing task 2. Jadi pertama, waktu yang harus kalian habiskan di dalam writing task 2 itu adalah 40 menit. Apakah wajib? Apakah kalau kalian mengerjakan lebih dari 40 menit itu artinya salah? Um, apakah langsung didiskualifikasi? Enggak. Jadi ini saran terbaik, oke? Jadi sarannya dikerjakan sekitar 40 menit saja. Karena di dalam writing task 2 dalam writing section, kalian akan mengerjakan writing task 1 juga. Dan writing task 1 itu tidak mengcover banyak skor di dalam sebuah writing. Jadi makanya oleh banyak orang, oleh banyak trainer, kalian harus mengutamakan writing task 2 dulu. Oke? Bahkan beberapa orang juga mengatakan bahwa kamu harus ngerjain writing task 2 dulu. Oke, jadi sebelum ngerjain writing task 1, lebih baik mengerjakan writing task 2. Di kondisi di mana otak kita masih fresh, otak kita masih lebih segar, dan belum over dengan tugas-tugas yang ada di writing task 1. Oke, justru sebenarnya itu bisa diupdate, harusnya dipindahin aja esai itu di writing task 1 dan laporan atau bahkan membuat sebuah email itu harus dibuat di writing task 2. Kayak gitu menurut aku. Tapi ya, kalian juga bisa mengalokasikan waktu lebih banyak di writing task 2, tapi saran aku jangan terlalu banyak karena writing task 1-nya tetap harus dikerjakan. Oke, you should attempt all writing task. Nah, second one, you should use a formal language. Jangan gunakan contraction kalau bisa. Oke, bukan artinya semua contraction itu salah gitu ya, tapi saran aku adalah jangan gunakan contraction karena at the same time ya, contraction itu kalau kita divide, it can add your word count even bigger. Contoh ya, daripada kita nulis I'm yang dihitung sebagai satu kata, kamu bisa nulis I am yang hitungannya udah 2 kata. Oke, jadi kalian yang struggle banget untuk memenuhi jumlah kata itu 250 kata gitu ya, bisa dipermudah dengan menggunakan contraction seperti ini. Oke, nah jadi contraction itu seperti apa sih? Contraction itu yang seperti ini, kayak I am, you are misalnya ya. Mungkin kita juga udah sering ya, kayak nulis your, nah pakai koma atas itu ya. This is basically just means you are, misalnya. Nah ini dia contraction. Oke. Nah, intinya buat bahasa kita tuh benar-benar formal. Nah, saran aku juga jangan terlalu fokus ke cerita pribadi. Although some people might say that it is better for you to use personal stories.
But I do believe that it is only applicable if you don't have any examples at all. Kalau kita benar-benar udah nggak ada example, kalau kita bingung banget dengan promnya, it's okay to use personal experience. Oke? Karena daripada nggak nulis sama sekali atau bahkan daripada sacrifice coherence, it's much better to just write down anything that you can use. Now, selanjutnya, rekomendasi, sorry, rekomendasi. Saran aku adalah habiskan waktu sekitar 3 sampai 5 menit sebelum menulis sama sekali. Okay, so you should really organize your ideas before writing it down. We're going to talk more about how to do that at the later part of the presentation, by the way. Nanti kita bakal bahas gimana cara menentukan ide-idenya, ide seperti apa yang harus kita buat, dan kenapa wajib banget untuk bikin 3 sampai 5 menit ini. Oke? Nah, terakhir, ingat bahwa writing task 2 itu 66% dari writing scores kita. This is why, and this is the reason why it is much more preferable for you to spend more time on writing task 2 rather than writing task 1. Nah, untuk scoring kriterianya ada 4. Pertama ada task achievement, basically just talking about how well can you address the parts of the prompts and present the relevant and develop answers. Jadi kayak apakah kamu menjawab atau tidak menjawab pertanyaannya, gitu ya. Terus ada coherence and cohesion, basically the overall organization and flow of your essay. Apakah essay kamu itu logis, apakah bergerak dari atas ke bawah, general to specific, atau ke kanan kiri depan atas gitu, kayak kacau gitu ya. Terus ada lexical resources, basically the range of vocabulary that you use. Tapi remember, lexical resources itu juga maksudnya adalah akurasi penggunaan kata. Jadi ada beberapa kata yang konotasinya tepat, ada yang kurang tepat di beberapa konteks. Terakhir ada grammatical range and accuracy, which is not everyone's cup of tea, I know. Basically, kemampuan kamu menggunakan a variety of sentence structures dan akurasi kamu menggunakan grammar-grammar tertentu, termasuk grammar-grammar yang dasar. Oke, beberapa hal juga yang harus dicatat adalah punctuation juga berpengaruh di dalam scoring kriteria writing task 2. Oke, punctuation itu maksudnya adalah penggunaan tanda baca. Oke, tanda baca, huruf kapital, dan semacamnya itu juga bakal berpengaruh. Nah, bagaimana dengan tips and tricks memenuhi scoring kriteria ini? Untuk task achievement, pastikan kamu mengidentify and address all aspects of the questions. Temukan aspek-aspek pertanyaan-pertanyaan esainya dan dijawab semua. Oke? Kalaupun nggak bisa dijawab semua, at least di address. So address is not as is not as similar with answering gitu ya, nggak benar-benar kayak menjawab juga, tapi setidaknya sudah ada attempt untuk membahas hal tersebut. Oke? Bahas semua aspek yang ada dalam esainya. Kemudian, kalau bisa juga dibahas secara detail, oke? Dan usahakan untuk memenuhi word minimumnya. Kalau misalnya kamu nggak berhasil menulis 250 kata di dalam IELTS, itu bakal mempengaruhi task achievement kamu. Oke, scoringnya itu dinilai dari band 1 to 9. Oke, jadi 1 yang paling rendah dan 9 itu paling tinggi. Nggak ada 100 karena IELTS percaya tidak ada satupun orang yang sempurna. Makanya dia paling tinggi itu cuma 9 gitu ya. Terus selanjutnya coherence and cohesion. How to improve that? So first of all, make sure your ideas flow. Remember this rule: general to specific. Oke? Kalau misalnya kita ngomong dari specific to general, nah the readers will be confused pertama, dan kamu juga bakal melihat sendiri kalau kamu review gitu ya, tulisan kamu tuh nggak bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kunci utama dari coherence and cohesion itu pada dasarnya adalah is it easy to understand for a lot of people. Bahkan materi yang sulit sekalipun, materi yang berat sekalipun, bisa dipahami oleh anak kecil jika coherence and cohesion itu bagus sebenarnya. Gitu ya. Organize your ideas clearly by using paragraphing. Jangan malu menggunakan paragraphing. Oke, mungkin bukan jangan malu, tapi jangan malas. Karena jujur aja, aku juga malas bikin paragraphing dulu gitu ya. Karena ya, your ideas is your idea gitu. Kan kita tinggal slow it out aja, kita tinggal muntahkan aja semua ide kita. Dan kadang kita lupa kalau writing ini ujung-ujungnya bakal dibaca oleh seseorang gitu ya. So therefore saranku adalah gunakan paragraf. Masing-masing paragraf itu harus memiliki ide yang terspesifik tersendiri gitu ya. Jangan bikin paragraf yang agak kesana kesini dulu. Jangan bikin paragraf yang tidak fokus pada satu hal dan yang tidak ada aim sama sekali di satu paragraf itu. Oke. Nah, tapi jangan lupa juga untuk menggunakan linking words dan cohesive devices.
Jadi walaupun paragraf itu memiliki ide mereka masing-masing, ada ide-ide yang independen pada masing-masing paragraf, mereka juga harus complementary ke satu sama lain. Jadi introduction fungsinya untuk apa? Body satu kita fungsinya membahas apa? Body dua kita membahas bagian apa dari body satu dan intro. Misalnya seperti itu. Oke. Dan salah satu cara termudah untuk menunjukkan itu adalah menggunakan linking words dan cohesive devices. Nah, apa tuh maksudnya? Jadi linking words, cohesive devices itu biasa kita temukan seperti ini. First of all, sorry itu Fis. Nah, first of all, second of all, ya kan? Next, after this, to solve this, to further prove my point. Nah, jadi frasa-frasa seperti itu juga. At the same time, if you notice, by using this type of words, by using this type of phrases, it can also help you improve your word count juga. Jadi ya ini beneficial bukan cuma untuk readernya, bukan cuma untuk esai kamu, tapi juga untuk diri kamu sendiri. Oke, karena jumlah kata kamu otomatis juga pasti naik dengan menggunakan cohesive devices. Nah, selanjutnya, lexical resources. Mungkin ini agak sulit untuk diperbaiki saat ini juga karena it takes time to find new vocabularies, new diction every day gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah terlambat gitu, atau misalnya kalian lagi ngerjain writing task two, and then you find a topic that is not really familiar with you, gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan adalah avoid overusing the same vocabularies. At least gunakan dua variasi yang berbeda dari dari ide yang sama atau frasa yang sama. Oke? Avoid using it two times, like twice in the same sentence. Avoid using it too many times in one paragraph juga. Oke? Jadi paling gampang sih sebenarnya ubah-ubah aja kata-kata kerjanya atau bahkan topik utama yang sedang dibahas. Nanti aku bisa tunjukin contoh dari penggunaan lexical resources yang berubah-ubah itu seperti apa juga. Oke, dan terakhir, make sure your word choices are accurate to the context. Nah, jadi jangan lupa review lagi tulisan kamu, karena nanti bisa kelihatan tuh apakah kata-kata yang kamu pakai itu cocok atau enggak di konteks atau justru apakah cocok atau tidak kata-kata kamu itu di konteks yang sedang kamu sampaikan. Oke, remember that the point of writing essay is to convey your big ideas, convey your main ideas, not just writing for the sake of writing. Oke, bukan menulis hanya untuk menulis, tapi menulis untuk menyampaikan ide. Jadi jika idenya tidak tersampaikan, it means that your essay failed. Gitu. Nah, untuk grammatical range and accuracy cuma dua aja. Pertama, review sama seperti mencari vocabulary yang tepat dan tidak tepat. Dan if you can do it at home gitu ya, try learning new grammatical rules, grammatical sentences form gitu ya, and try to mix them up inside of your essay. Oke, jadi kuncinya tuh kalau aku dulu pas latihan writing, aku fokusnya mencari kalimat-kalimat yang tidak efektif dan aku coba buat menjadi lebih efektif. Jadi lebih pendek dan lebih dipahami. Pada dasarnya seperti itu. Oke, so yeah, at home you can study using aims and by using rules that you set up by yourself. Right. Now, let's talk about the essay prompt types. Jadi tipe-tipe essay atau tipe-tipe pertanyaan di dalam essay IELTS itu ada banyak juga, sama seperti di PTE kalau nggak salah itu. Pertama, jadi ada yang opinion. You're basically going to find question that ask you to agree or disagree to a situation or to a topic. Terus ada yang advantage and disadvantages. Terus ada problem and solution. Ada discussion. Terus ada two-part question atau disebut juga sebagai direct questions. Nah, can anyone notice a pattern? Ada yang bisa menemukan pattern nggak di sini? Mungkin aku berikan sekitar 5 detik atau 10 detik kali. Apa pattern yang membuat mereka semua ini kira-kira sama jenis pertanyaannya? Ada yang bisa menebak? Oke, nggak ada ya? Nah, pattern utamanya itu seperti ini. Oh, wait, ada satu. Two opinions. Yes. Jadi, hampir semua pertanyaan itu akan memberikan kamu dua sisi. Oke, you have two things to talk about sebenarnya pada dasarnya. Jadi banyak yang
banyak yang bilang ke aku saat lagi latihan IELTS itu atau bahkan saat konsul tentang IELTS, mereka selalu bilang kayak kalau misalnya aku ketemu topik yang gak familiar, gimana cara aku bahasnya? Gimana caranya aku bisa nulis 250 kata pada topik misalnya tentang space travel. Nah, apa tuh space travel? Siapa juga di Pontianak misalnya gitu ya. Siapa juga di Pontianak yang belajarnya astronomi misalnya. Nggak ada gitu kan. Siapa juga yang hobinya belajar tentang space travel. Jarang, lumayan niche ya kan. Apakah artinya aku nggak bisa ya ngomongin tentang ini? Bisa kok tetap, apalagi untuk mengisi paragraf body satu dan para body duanya. Karena kalian akan selalu diberikan dua sisi untuk dibahas. Jadi for example ya, take an example of opinion. Agree or disagree. Body satu bisa kamu gunakan untuk menjawab kenapa kamu agree misalnya. Tapi pada konteks kalau kamu agree. Dan paragraf 2 bisa kamu gunakan untuk membahas kenapa ada orang yang disagree. So at the same time, you're basically just explaining the situation as a whole. Gitu ya. Tapi jangan lupa juga kalau kita tetap harus menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar agree. Oke, jadi saat kita membahas kenapa ada orang yang disagree, bukan artinya kita menunjukkan bahwa orang-orang ini disagree dan mereka benar. Enggak, kita menunjukkan bahwa ada orang yang disagree dan aku akan buktikan bahwa disagreement mereka itu tidak terjustifikasi, misalnya gitu. So, just like debate gitulah. Kurang lebih kayak kita berdebat sama orang yang tidak ada di depan kita. Gitu ya. Kita bikin sendiri masalahnya, kita selesaikan sendiri masalahnya. Nah, itu salah satu teknik yang bisa digunakan untuk hampir seluruh jenis esai. Oke, tapi masing-masing ini berbeda juga. Contoh misalnya nih, ada two part questions. Nah, ini wajib kamu harus bahas dua-duanya. Advantages and disadvantages ini wajib kamu bahas dua-duanya gitu ya. Kecuali yang agree dan disagree. Kalau agree dan disagree itu agak sedikit lebih bebas memang, karena kamu tidak perlu dan tidak diwajibkan memang oleh promnya untuk membahas kenapa orang agree dan kenapa orang disagree. Kamu cuma perlu pilih salah satunya. But in case kamu tidak ada ide, tidak tahu mau gimana lagi ngebahas lebih lanjut tentang why you agree gitu ya, you can talk about why some people might disagree. Jadi pada dasarnya, you just put your shoes in your opponent's position, oke? Kayak kamu menggunakan sepatu oponen kamu. Kamu melihat perspektif yang berbeda dari oponen kamu sendiri. Itu. Oke, ada question lagi nih. Cara menggabungkan dua ide yang beda dalam writing gimana? Cara menggabungkan dua ide yang berbeda dalam satu writing itu sebenarnya gampang, which is by using cohesive devices. I'll show you guys later on the sample answer yang akan kita bahas juga selanjutnya ini. Tapi before that, let's take a look at what does an essay prompt looks like in each of these types. Okay. Nah, oke. Ada yang bisa tebak kira-kira ini menanyakan tentang apa? Apakah ini tipe opinion, advantages, disadvantages, problem solution, discussion, atau two-part questions? Space exploration is much too expensive and the money should be spent on more important things. What is your opinion? Okay, I think this is easy. Ada yang bisa tebak? Oke, thank you, Mr. Edward. Betul, yang ini adalah opinion. Jadi lumayan easy kadang karena kita cuma perlu lihat beberapa aspek utama yang ada di dalam prompt essay-nya. Oke, jadi ini adalah topik. Di bagian atas nih selalu kita anggap sebagai topik. Wait a minute, wait. Nih, selalu ada topik nih. Oke, kadang topiknya itu selalu kontroversial. Contohnya seperti space exploration itu terlalu mahal dan makanya kita harus habiskan uang ini untuk hal-hal yang lebih penting. Jadi jangan lupa untuk nge-specify what do you think is more important. Itu ya. Why do you think space exploration tuh too expensive? Jadi bukan sekedar expensive, but too expensive. Oke? Artinya unnecessarily expensive. Mahal tapi kayak buang-buang uang. Jadi jika esai kita tidak membahas bagian itu, ini bisa berdampak pada kita tadi. Oke? Nanti kita dihitungnya malah menjawab space exploration is expense and other things are more important. Tapi nggak ada hubungannya. Kenapa more important things ini nih juga ada hubungannya dengan space exploration. Jadi di situ letak challenge-nya. Gimana caranya kita menekankan bahwa oh ya ada more important things and these more important things itu not affect sorry was affected by space exploration misalnya.
gitu ya. Nah, second one. In many professional sport, there is an increase in the number of athletes using banned substances to improve their performance. What are the causes of the phenomenon and what are some of the possible solutions? Can anyone take a guess? All right, thank you, Mr. Abdi. C, discussion. Okay, so this is actually a problem and solution. Okay, tapi some of you might think that this is a two-part question juga, ya enggak? Karena ada dua bagian nih. Pertama ada masalah dan ada pertanyaan nih. Remember that almost every essay prompt itu sama bentuknya. Selalu ada dua bagian, tapi permintaannya beda-beda. Di sini ada problem dan dia minta solution. Nah, so this is a problem and solution. In a problem and solution prompt essay, it is important to note that the problem should be specified by you and the solution should be specified by you. Oke, untuk topik-topik yang susah atau topik-topik yang tidak familiar dengan kamu, saran aku adalah pilih masalah yang gampang juga. Oke, jadi ada fleksibilitas di dalam problem and solution. Misalnya nih, in many professional sports, there is an increase in the number of athletes using banned substances to improve their performance. Pertama adalah kamu harus bahas apa penyebabnya. Untuk orang-orang yang advance mungkin tahu nih apa penyebabnya. Misalnya penyebabnya adalah psychological conditions gitu that are rampant in many professional scene misalnya gitu ya, kayak masalah-masalah psikologis yang banyak sekali di lingkungan para atlet, misalnya toxic management lah misalnya, atau bahkan toxic working environment-nya. Jadi sehingga substances itu menjadi satu-satunya solusi bagi mereka untuk bisa um, improve di dalam environment mereka. Nah, itu kan solusinya agak berat ya. It means that you have to fix a system. At the same time, you can also talk about very shallow information. Contohnya misalnya, what are the causes of this phenomenon? You can simply say, nobody wants to lose. Termasuk atlet-atlet ini. Nggak ada yang mau kalah, jadi they see the substances, they see the PED gitu ya, performance enhancement drug as the shortcut. Nah, jadi simple, shallow, but at the same time achievable for many people. Remember that you only have 40 minutes to answer this. Jadi saran aku jangan terlalu overthinking lama-lama. 3 to 5 minutes should be enough. Oke? Nah, kalau kita pakai asumsi gimana, say Mr. Iksan? Oke, asumsi boleh. Aku menggunakan banyak sekali asumsi di dalam esai, mau itu PTE atau bahkan di IELTS gitu ya. Dan asumsinya tapi harus logis. We don't really have to provide any data, to be honest. Karena kita bukan menulis sebuah kita bukan menulis sebuah jurnal, kita nggak disuruh menulis sebuah penelitian juga. Jadi we're basically just conveying opinions. Jadi asumsi yang kita sampaikan tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu overgeneralize that it becomes bigoted, kayak bigot gitu, nggak boleh ya. Tapi kita juga bisa menyampaikan asumsi yang generally itu acceptable, generally itu um, relatable by many people. Contohnya misalnya kayak tadi, nobody wants to lose. Atlet mana yang mau kalah, ya kan? Atlet mana yang ya udahlah nggak apa-apa lah kalah. It's acceptable by everyone. Kayak oh ya betul. Tiba-tiba tuh ngeklik aja di kepala masing-masing kepala bacanya dan orang bisa yakin dengan asumsi kita yang tidak menggunakan data, gitu ya. Apakah artinya kan itu menggunakan data itu jelek? No, menggunakan data itu juga bagus, tapi tidak applicable for many people. Dan saran aku sebenarnya kalau menggunakan data jangan terlalu fokus ke data saja. Convey your opinion. Don't just convey the data. Karena kalau kita convey the data aja gitu ya, kita sama aja bikin report, kita bukan bikin opinion. Gitu ya. Next time. Nowadays, many people choose to be self-employed rather than work for a company or an organization. Why might this be the case? What could be the disadvantages of being self-employed? Oke, kira-kira ini types yang mana nih? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab advantage, disadvantage, because it is easy ya kan? Nggak terlalu susah banget nih nemuinnya. Ada kata-katanya tersendiri biasanya nih, sama seperti nomor satu. Nah, untuk ini adalah two parts questions, oke? Karena ingat, kalau advantages, disadvantages, ada advantagesnya dulu. So it's a little bit different. Nah, mungkin agak susah nanti dibedain tuh antara advantages, disadvantages, dan discussion. But you'll see how different it is actually. Untuk two-part question, dan kenapa ini bisa ditentukan sebagai two-part question,
Karena di sini menanyakan why might this be the case. Dia menanyakan reasonnya. Oke, kenapa ini ada? Kenapa notion ini ada? Terus apa aja disadvantages of being self-employed? At the same time, kamu bakal bisa ketemu prom yang sama, tapi tidak menanyakan disadvantages, tapi malah menanyakan kayak advantages-nya. Oke, nah, sehingga ini bisa kita simpulkan sebagai two-part questions. Nah, penting banget untuk bisa menemukan pertanyaannya apa-apa saja dan apa yang bisa kalian jawab dari pertanyaan tersebut. Why might this be the case? Apa kira-kira reason many people choose to be self-employed rather than work for a company or an organization? Ada yang bisa bantu? Sampaikan ide. Ingat, pilih ide yang simpel aja dulu. Nggak perlu kayak, wah, ribet banget nih. Kenapa self-employed itu lebih, kenapa ada orang yang lebih memilih menjadi bosnya sendiri daripada kerja di bawah orang lain? I think it's easy ya. Flexibility, betul, Mr. Edward, thank you. Working by yourself means flexibility, more flexibility. Apalagi kira-kira? Freelancing, okay, that's an example of working by yourself gitu ya. Bukan the reason why people would choose to work by themselves, self-employing themselves. Ada lagi mungkin yang bisa kasih alasan. Satu lagi, satu aja, satu aja. Oke, kayaknya susah ya melawan flexibility itu kayaknya nggak ada lagi deh. Income, oke, chance of income, oke, great. Oh, orang yang sama nih, dia ngetapel jawabannya sendiri nih, Mr. Edward. Oke, great. Chance of income. Nah, by working by yourself, by working as a freelance, for example, you can control your income. But yeah, it does seem like a utopia. It does seem too good to be true. But for most people, by just controlling their life, by just controlling, having control over their job, is already a lot of advantage in their life. Gitu ya. Nah, saat kita sudah tahu alasan kenapa orang mau melakukan ini, misalnya, kita disuruh melawan ide kita sendiri. Apa sih kira-kira disadvantages dari working flexibly and having a chance of income yang besar? Misal, jadi kita bisa bahas disadvantages-nya di body 2 dengan mengatakan bahwa flexibility requires time management gitu ya. It means that no one controls you, no one helps you gitu ya, and no one will give you no one will provide you with a way to improve yourself sometimes. You have to look for it by yourself. Kamu harus cari sendiri cara mengembangin diri. Kamu harus cari sendiri gimana caranya expand your business. Nah, kedua, disadvantages of having a chance of income. Remember, it is a chance, not a 100% chance gitu ya. If your business failed, if you fail to self-employ yourself gitu ya, it might affect you psychologically and financially. Nah, nanti ada lagi bahasan baru. Secara psikologis gimana dampaknya ke kamu? Secara finansial gimana dampaknya ke kamu? Some people failed and went bankrupt and never even restore their wealth anymore. Gitu kan kayak gak bisa balik lagi ke situasi yang sama gara-gara ngambil this chance gitu. So there are disadvantages and there are reason that you can convey and it is relatable for a lot of people who reads it. Oke, next question prompt. Nah, tadi kayaknya yang ini udah lumayan gampang ya. Karena opinion sudah, advantages disadvantages sudah, problem and solution juga sudah, two parts sudah. Sorry, the advantage and disadvantages advantages belum. Oke, sorry, itu yang tadi. Nah, artinya ini cuma antara dua saja. Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future, such as those related to science and technology, STEM. Discuss both of these views, and give your own opinion. Yes, D, discussion. Easy ya? Karena dia sendiri juga bilang hal yang sama, discuss both views. Oke, as you can see, kalau di discuss both views, prompt-nya lebih panjang, statement-nya lebih panjang, karena mereka menjelaskan dua dunia. In this situation, target kamu bukan menjawab, bukan menjelaskan situasi kenapa mereka melakukan ini dan itu gitu ya, tapi mengimajinasikan alternate universe, oke? And basically compare them.
Jadi hampir mirip-mirip juga dengan advantages dan disadvantages. For example, take an example of this case. Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future, such as those related to science and technology. Nah, ini berat nih, philosophical nih kan. Jadi pada dasarnya dia adalah perdebatan tentang apakah education itu, education itu untuk self fulfillment gitu ya, atau apakah education itu exclusively just to make money. Nah, jadi pada dasarnya kita boleh juga agree atau bahkan disagree sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi at the same time, you really have to discuss both of them fairly, secara fair. Jadi mirip-mirip dengan agree disagree, mirip juga advantage dan disadvantages. Tapi at the end of the day, this is a discussion. Nah, untuk di discussion, avoid talking too much about detailed informations inside of each topics karena kelemahan di discussion itu yang bikin discussion itu susah adalah gimana bikin discussionnya itu simple and easy to understand. Oke? Kalau misalnya opinion agree to disagree itu too loose gitu ya, kalau di discussion itu too tight jadinya. Kita kayak terlalu terikat pada dua dunia ini dan disuruh ke compare secara fair. Nah, that is why in terms of discussion, make sure that your essay pertama adalah fair, jawaban kita itu fair, kedua sisi, kedua simple dan efektif. Nggak boleh terlalu detail ke banyak arah. Kalau bisa compare di dua aspek yang sama. Oke? Contohnya nih, should study whatever they like, sama they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future. Easiest way-nya adalah tinggal bahas kenapa orang-orang percaya A dan kenapa orang-orang percaya B. That is the easiest one. Paling ambil dari segi kebutuhan. Misalnya, student that study whatever they like are likely to be fulfilled financially gitu ya. Mereka udah punya financial yang mencukupi dan mereka juga tidak punya ambisi yang terlalu tinggi, but doesn't necessarily means bad gitu. Karena ada benefit yang bisa mereka dapatkan, which is obsession gitu ya. People who are obsessed with something that they like are likely to become to become great. Contohnya kayak artis, ya kan, seniman-seniman. Mereka obses ke hal yang mereka senangi. They eventually become big artist ujung-ujungnya, ya kan? Nah, what about the second one? Orang-orang yang belajar hanya untuk benefit, utilitarian banget. Gimana cara kita nge-defend-nya? Oh, some people believe that money is the main achievement of the world gitu ya. Dan kita justru buktikan juga dengan ya, this is partially true, betul gitu ya. You need money for everything. You also need useful knowledge, useful ability, useful skills in order to contribute to the society. Nah, jadi dua-duanya kelihatan positif, ada juga negatifnya. And then at the end of the day, in your conclusion atau bahkan in the later part of your body two paragraph, you can talk about which side did you believe more on, gitu ya? Atau bahkan bilang aja, aku percaya dua-duanya tuh di tengah-tengahnya. Tergantung situasinya. Kok kayak gini kayaknya nggak bisa deh di tengah-tengahnya. Oke? Karena ujung-ujungnya conclusion yang bisa kamu berikan adalah it all depends on the needs of the people, gitu ya. What do they need from the education system? Itu pada dasarnya. Lastly, okay, I'm not going to ask you which type is this karena ya udah jelas banget ini adalah advantage dan disadvantages-nya. Many university students nowadays live away far from home and their parents live far away from home of their parents of their university location while others live with their families. What are the advantages and disadvantages of each situation? Tiba-tiba simple banget, ya enggak? Dari pertama, space travel, kedua, self-fulfillment education, dan bahkan discussion about the philosophy of education, tiba-tiba lari ke kayak enak mana tinggal sama keluarga atau tinggal sendiri. So, essay prom itu bakal diverse juga. It can talk about something that is quite specific, quite niche, kayak space travel, dan sometimes can talk about everyday life situation seperti ini. Nah, tapi pada dasarnya, semua ini sebenarnya relatable ke kamu. Contoh misalnya, space travel. Apa benefit dari space travel misalnya? Kenapa space travel itu important? Can anyone take a guess? Agak jauh ya dari disadvantages and advantages. Tapi this is important to notice about how easy it is to actually look deeper into our everyday life. Ada yang bisa jawab kenapa space travel itu penting untuk everyday people like us? Mungkin bukan penting tapi beneficial. Apa sih benefit dari space travel? Selain kita bisa lihat foto bulan,
Great, cuaca. Karena tanpa satelit yang kita kirim keluar angkasa, kita nggak bakal bisa memprediksi cuaca. What else? Sea level. Right, kita bisa melihat sea level. Anything else that is much more relatable to us? Ada lagi yang ini sebenarnya kita pakai setiap hari. Anyone? Oke, cell phone. Cell phone itu kan sebelum ada internet yang menggunakan kabel. Ya, betul, Mr. Edward. Internet, sea level bisa kita lihat dari satelit, cuaca bisa kita lihat dari satelit. Everything that modernize our modern world gitu ya. Bukan modernize artinya, advance our modern world came from space travel gitu. Who did that first gitu ya? Bukan kita, bukan Indonesia yang pergi keluar angkasa pertama kali, tapi Uni Soviet. Habis itu dilanjutin oleh US. Setelah itu dilanjutin lagi programnya oleh China. So, which is funny, karena cuma tiga negara besar ini yang keluar angkasa dan benar-benar berkontribusi besar ke ke masyarakat, tapi at the end of the day it is being mentioned as the achievement of humankind. Nah, ini jadi dianggap menjadi achievement oleh satu spesies kita nih, Homo sapiens, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita, if we take a look deeper into our daily life, semuanya tuh related ke semua prompt ini. Oke, bahkan ke sesuatu yang sangat simpel seperti ini. Misalnya aku nggak pernah kuliah nih, aku nggak pernah pergi merantau gitu. Ya kalau nggak pernah merantau, bukan artinya nggak pernah nonton film yang ada orang yang merantau. Bukan artinya kita nggak pernah kenal orang yang nggak pernah merantau kan. Jadi believe me, you will always have ideas. Pasti ada ide kok dari setiap prompt ini. We just have to take a look deeper into our daily life. Oke, cuman tanyain aja tentang siapa yang aku kenal, siapa yang pernah yang bisa aku pakai sebagai referensi. Does it have to be me? Apakah harus aku? Apakah harus saudaraku? Atau apakah harus dari film yang pernah aku tonton? Oke? So, because our world is diverse enough right now, too diverse actually, gitu ya, sangat diverse, bahkan terlalu diverse kayaknya to a certain point. We have the ability that no ancestors had, none of our ancestors had before. Okay, which is the knowledge of the whole world. Globalization lah, ibaratnya gitu ya. Okay, so far, any questions about the question prompts of essay? Hopefully that's enough about the discussion on question prompts. Jadi yes, tiga key, sorry. Nah, tiga poin utama yang harus kita ingat tentang question prompts itu. Pertama adalah jangan fokus ke jenis-jenisnya sebenarnya, tapi fokus ke isi pertanyaannya. Karena gimana cara kita menentukan itu adalah opinion, itu adalah advantages, disadvantages, itu adalah problem and solution. We all look at the questions. Oke? Jadi ini semua kuncinya. Apakah artinya harus dihafal ini opinion, advantages, problem solution, discussion, two part? No. Kalau kita punya kemampuan yang baik dalam membaca pertanyaan, dalam memahami and comprehend the question, that's enough. Oke, pada dasarnya kita cuma perlu menjawab pertanyaan ini. Now, what is the point of learning opinion, advantages, dan semacamnya ini? Apa gunanya kita mempelajari tipe-tipe ini? So, for some advanced learner, it is much more important for them to know how to specify types of answers. Oke, untuk advanced learner tuh perlu banget mengetahui jenis-jenis opinion, advantages, problem solution, karena masing-masing jenis ini memiliki strategi yang berbeda, strategi-strategi yang lebih detail. Karena beberapa orang ada yang lemahnya tuh di problem and solution, tapi kuat banget di agree and disagree opinion. Nah, jadi kadang mereka ingin nge-troubleshoot problem itu dan memperbaikinya lebih baik gitu. Jadi untuk nge-troubleshoot aja biasanya kita menggunakan tipe-tipe essay problem ini. Gitu ya. Nah, untuk structure essay, dia terlihat seperti ini. Oke, kadang kita nulisnya udah betul seperti ini, ada introduction, body 1, body 2, and conclusion, tapi nggak ada paragraf. Nah, that's bad actually. Bad for the examiner and bad for you as well. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk kamu nih, kita mulai dari kamu dulu. Em, Kamu nggak bakal bisa nge-review tulisan kamu lebih baik. Oke, karena 40 menit tuh it's actually quite a lot gitu ya, lumayan lama 40 menit. Sometimes you might even end up with 10 or 5 additional minutes in your actual test. Jadi, usahakan gunakan 5 menit terakhir itu, 10 menit terakhir itu untuk baca dari awal sampai terakhir. Just skim read your ideas, oke? Dan cek mana yang kira-kira perlu diperbaiki lagi. Mana yang kira-kira perlu diganti vocabulary-nya. Mana yang kira-kira salah tulis nih atau kurang titiknya, oke? Karena nanti di IELTS
komputer, untuk yang komputer at least, itu nggak ada spell checker. Tapi ada word counter, oke? Itu cuma untuk komputer. Nah, kalau untuk yang paper base gimana cara ngitungnya? Manual. Oke, jadi banyak yang nanya mungkin kayak gimana cara aku menjawab, gimana caranya aku mastiin sudah 250 kata di dalam paper base IELTS aku. Jadi saran aku untuk yang ngambil paper seperti ini, latihan di rumah, copy paste sorry, print answer sheet IELTS itu kamu bisa ambil di British Council di internet juga bisa. Kalau bingung nanti juga bisa aku kirimin mungkin lewat Budi. Print kertas jawaban itu dan coba tulis 250 kata. Gunakan paragraphing by the way. Tulis 250 kata dan hitung berapa lines yang kamu butuhkan atau seberapa banyak kertas yang kamu butuhkan. Biasanya tuh untuk 250 kata untuk tulisan yang ukurannya itu medium gitu ya, kayak tulisan Cakaraya medium kayak punya aku, em, itu sekitar 1,5 em, halaman. 1,5 halaman itu sudah cukup 250. Tapi biasanya aku tambahin 2 sampai 3 line agar cukup sampai 250 lebih. Gitu ya. Jadi usahakan untuk bisa memprediksi kurang lebih itu berapa banyak kata yang bisa kamu tulis per paragrafingnya gitu ya. Nah, untuk yang komputer mah enak. Udah ada word count-nya tersendiri. Tapi untuk yang paper base agak susah untuk banyak orang. Oke, jadi saran aku siapin dan ketahui dengan baik tulisan kamu seperti apa. Oke, kalau punctuation bisa berpengaruh besar ke penilaian, sir? Yes, Mr. Iksan. Punctuation bakal berpengaruh banget. Kalau misalnya kita lupa titik, kalau misalnya kita lupa, kita nggak menggunakan koma di seharusnya tempat yang ada koma misalnya gitu, itu bakal berpengaruh banget. Kalau nggak salah itu di bagian grammatical range and accuracy kalau nggak salah aku, karena itu berhubungan dengan penggunaan penulisan kalimat. Gitu ya. Um, Pertanyaan lagi dari Mr. Edward. Menurut saya lebih enak paper atau computer based? Saya sempat tes paper, rasanya listening nggak nyaman. Apakah dengan tes komputer listeningnya mudah kedengar? Jujur kok dari aku sebagai Gen Z, komputer. All in all, komputer. Oke, all the time. Cuman masalahnya kemarin yang aku ambil itu paper based karena sebelumnya belum tersedia di Pontianak. Tapi sekarang sudah ada di Bansa Foundation. Saran aku ambil yang IELTS Computer, and this is not sponsored by the way, although I'm from Bansa Foundation. This is my pure honest opinion. Saran aku ambil komputer. Karena kalau komputer kita diberikan headset. Dan ya as you know, menggunakan headset itu lebih enak audionya daripada harus menggunakan speaker yang jaraknya jauh atau bahkan jaraknya terlalu dekat. Jadi nggak kedengaran apa-apa. Gitu ya. Nah, untuk beberapa yang punya kelemahan di komputer itu biasanya, untuk komputer kelemahannya itu paling adalah untuk orang-orang yang nggak tahan di depan layar lama-lama. Oke, jadi ada beberapa orang yang cepat ngantuk di depan layar. Contohnya kayak aku. Aku kalau layar tuh terlalu putih gitu ya, terlalu terang gitu, aku cepat ngantuk. Nah, enaknya tapi di iOS Computer itu sudah ada em, pilihan, kalau nggak salah option juga di awal-awal sebelum kita mulai tes, untuk mengubah jadi dark mode. Nah, contohnya misalnya nih di PPT aku. Kalau kita lihat di PPT aku nggak terlalu terang gitu ya, jadi agak gelap. Nah, ini nggak bikin ngantuk. Tapi kalau misalnya terlalu terang gitu, biasanya cepat ngantuk, cepat capek mata kita gitu. Jadi saran aku ambil komputer karena kamu bakal menggunakan headset dan bahkan kamu tetap bisa mencatat di dalam komputernya. Apakah artinya tidak disediakan kertas catatan? Disediakan. Jadi untuk orang yang lebih enak nulis pakai tangan, silakan tulis pakai tangan catatannya. Untuk orang yang lebih cepat nulis pakai komputer, silakan catat di komputernya aja. Oke, di programnya masing-masing sudah ada kok. Nah, oke. So far, any questions about the essay structure? So this is quite straightforward, sama seperti ya skripsi juga kurang lebih ya, ada introduction-nya, ada body-nya, dan ada conclusion-nya. Pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Oke, tapi saran aku jangan kasih saran juga, kesimpulan dan saran. Terlalu panjang jadinya nanti. Nah, tapi aplikasinya gimana? Gimana cara kita menggunakan essay structure ini? Oke, first, ada dua akronim yang perlu kalian ingat. Pertama P3 dan yang kedua RL. Oke, untuk introduction, banyak sebenarnya caranya banyak banget, tapi yang aku suka pakai itu namanya P3. Oke, jadi pada dasarnya you just have to paraphrase the prompt. Oke, parafrase essay statementnya itu, topiknya, problemnya, and then bagian kedua, di kalimat kedua kamu bisa answer the prompt. Terakhir, kamu bisa clarify the points that you will talk about in your essay body. So, nanti aku bakal tunjukin contohnya seperti apa. Oke, di bagian penggunaan introduction P3. Now, what about body? Body kita menggunakan akronim RL.
It stands for assertion, reason, example, and link back. Oke, assertion itu pada dasarnya argumen. So for some of you who cannot memorize the word assertion, bisa ingatnya sebagai argumen saja. Oke, pada dasarnya ini adalah kalimat yang menjadi argumen utama kita. Oke, opini utama kita. Biasanya lumayan detail dan pada dasarnya nge-summarize reason dan example yang akan kita pakai itu dalam argumen kita. Gitu ya. Reason straightforward, alasan kita bisa menggunakan 2 sampai 3 kalimat untuk sebuah reason gitu ya. Tapi kalau misalnya ingat ya, kalau reason kita banyak dan sangat-sangat spesifik, saran aku nggak perlu lagi bawa example. Karena jadinya tulisan kita terlalu panjang dan tidak efektif. Gitu. Terakhir ada link back. Link back itu pada dasarnya seperti summary pendek terhadap jawaban kita, terhadap assertion kita. Jadi kita cuma mengulangi assertion, diparafrase sedikit, dan pada dasarnya bilang bahwa this is why, based on the reason and example, assertion kita benar. Kayak gitu pada dasarnya. Tapi itu optional juga. Oke, jika tulisan kamu sudah sangat spesifik, sudah banyak gitu ya, nggak perlu dibawa sama sekali menurut aku. Jadi yang benar-benar essential tuh assertion dan reason. Dan ini yang biasanya dipakai orang. Nah, bagaimana tentang posisinya? Apakah selalu assertion dulu bagian pertama? Enggak, sebenarnya lumayan optional juga. Kadang ada orang yang pakai introduction lagi di bagian assertionnya, menjelaskan informasi-informasi tambahan atau konteks sebelum masuk ke assertion utama mereka. Gitu. Nah, as an activity, let's take a look on this prompt. Okay? Extracurricular activities are just a distraction from academic activities and bring students very few actual benefits. How far do you agree with this statement? Nah, kira-kira ini pertanyaannya menanyakan bagian mana? Dia menanyakan agree atau disagree-nya kita. Oke? How far tapi dia nanya. Apakah kita fully agree atau we fully disagree? Jadi bisa juga di bagian negatifnya, ya kan? So, ada yang bisa bantu kira-kira bikin parafrasenya aja dulu. Ada yang mau coba bikin parafrasenya? Mungkin secara verbal aja biar cepat daripada nulisnya enggak. Kalau nulis tuh pasti salah ulang lagi, pilih kata-kata yang tepat. Anyone want to give it a shot? Mau ada yang coba? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nah, nggak apa-apa, it's okay. So, dalam prompt essay ini, kurang lebih bentuk parafrase, position, dan promise-nya bakal seperti ini juga. Nah, many believe that extracurricular activity is virtually of no benefit and only distracts students from their studies. As you can see, ini cuma parafrase biasa saja. Oke, ini parafrase dari statement yang pertama nih. Quotes pertamanya ini. Nah, ada beberapa kata yang masih bisa kita parafrase lagi, bisa kita ganti. Contoh extracurricular activity. Ada yang bisa berikan contoh kata lain dari extracurricular activity? Ada yang bisa? After school activity, good, boleh. Malah lebih bagus kayaknya ada 2 kata ya, lebih banyak dari tulisan kita. Oke. Ada lagi? Exercise activity. Oke, I've never heard that one before, tapi kayaknya ada, nanti aku cek. Yang lebih simpel lagi apa? Club activities. Jadi aktivitas klub aja, itu pun boleh sebenarnya. Karena walaupun artinya beda, ekstrakurikuler di luar kelas, klub, ya klub gitu ya. Artinya benar-benar berbeda, tapi fungsinya menunjukkan hal yang sama, menunjukkan pada noun yang sama, yaitu aktivitas ekskul. Gitu ya. Jadi saran aku gunakan bolak-balik juga bisa kalau kalian punya limited resources. Jadi kayak, nah ditambah lagi extracurricular clubs di bagian positionnya. Oke? Jadi parafrasenya itu pada dasarnya cuma mengclarify bahwa kita tuh paham statementnya itu apa, problemnya apa. Position menunjukkan bahwa kita sudah menjawab pertanyaan dasarnya, yaitu I highly disagree with this belief as it undermines the benefits of extracurricular clubs that cannot be found. Kalau bisa tambahin reason juga, oke? Tapi reasonnya jangan terlalu spesifik, karena kalau terlalu spesifik kamu nggak ada ide saat lagi nulis isi esainya. Terakhir di bagian promise, ya kita sebut promise karena kita berjanji mau nulis apa di dalam esainya. Kita bisa jelaskan di dalam esai ini, kamu pertama akan explain the exclusive benefits of club activities, and then I will further compare it with what the classroom offers to students. Nah, as you can see here, ada 2.
janji kita. Janji kita pertama, explain the exclusive benefits of club activities. Kedua adalah compare it with what the classroom offers to students. Nah, sekarang gimana bentuknya di dalam sebuah AREL? Di dalam AREL, bentuk body pertama, yaitu tentang the exclusive benefits of club activities, seperti ini terlihatnya. Assertionnya adalah having an extracurricular activities can help prevent students from engaging with detrimental activities and provide students with motivation to attend school. Ada dua nih, bisa masukin dua, bisa masukin satu aja by the way. Jadi yang pertama ada provide, yang keduanya lagi adalah prevent students from engaging to bad activities. Reasonnya harus mendukung kenapa dua assertion kamu ini atau assertion kamu itu betul. Oke? Pertama, most club activities are held after school hours. Students will be busy, which reduces any chance for them to engage with negative activities after school. Ini complementary, ini mendukung satu sama lain. Sebelum ada reason kedua, harus ada reason yang pertama ini karena dia berfungsi sebagai setup. Alternatively, you can also just make one sentence that is basically just the addition of the first reason and second reason. Okay? Nah, reason yang kedua, in addition to this, enjoyable activities can help motivate students to go to school. Oke? Jadi ini membuktikan bahwa bagian yang kedua. Kalau misalnya student tuh happy datang ke sekolah, they have something to look on gitu ya at their school, even aside from their studies, they will come to the school anyway, gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya kayak ya minimalnya banget gitu tuh anak-anak harus mau datang ke sekolah by their own choices, bukan sebagai paksaan. Nah, what about the example? Example tuh bisa seperti apa? Example tuh bisa sebuah skenario, bisa sebuah data, bisa juga sebuah personal experience, oke? Dan ingat kalau misalnya sudah terlalu panjang reasonnya, terlalu detail, gak perlu diberikan example lagi. But in case you need to give an example, bentuknya bakal seperti ini. A student who is busy with their club will not propend to follow bad influences from friends. Anak-anak yang sibuk dengan klub mereka gak bakal kepikiran tuh untuk ngikutin bad influences dari teman-teman mereka, mau dari luar sekolah atau bahkan dari dalam sekolah. Gitu ya. Nah, what about the link back? Link back-nya ingat, merupakan summary kecil dari argumen kamu. By allowing students to express themselves through after-school programs, students will be motivated to come to school and be protected from disruptive activities. Gabungan dari reason dan example kita. Membuktikan bahwa assertion kita itu benar dalam bentuk state. Gitu. Now, what about the second body? Second body. Jadi kalau misalnya dalam bentuk paragraf, bakal terlihat seperti ini. Oke, jadi nggak benar-benar 100% copy carbon dari ini ya, dari plan-plan kita yang sebelumnya ini. Nah, ini panjang banget kalau kita lihat ya. Dan ini yang kita sebut sebagai planning. Oke, planning tuh sebenarnya nggak perlu sedetail ini, but if you have time and if you have skills gitu ya, nulis panjang ini juga udah gampang. Jadi tinggal copy paste lagi di dalam komputernya, dan kalian bisa bikin paragrafnya seperti ini jadinya. But as you can see, it's not as accurate. Pertama, kalau kita lihat, banyak sekali cohesive devices. Firstly, to prove this, it means in addition to this. Ini yang kita sebut sebagai coherence nih. Ini yang meninggikan coherence kita. Oke, coherence dan cohesion. Nah, jika ide kita nge-flow seperti ini, mengalir, coherence cohesion kita bakal meningkat. Lebih baik lagi jika body satu kita dan body dua kita itu berhubungan. Lebih baik lagi jika, lihat ya, promise-promise kita terjawab di semua body satu dan body dua kita. Oke? Makanya wajib banget saran aku menjelaskan, mendeskripsikan promise kita itu apa-apa aja di dalam esai kita. Alasan, karena pertama kita tuh kalau lagi bikin esai suka panik, pasti juga capek gitu ya. Jadi sehingga saat kita lagi nulis esai, sometimes our mind can wander off anywhere, kemana-mana kepala kita. Jadi kalau sudah ada acuan yang kita buat pada awal-awal esai, kita bisa cek lagi acuan tersebut untuk melihat apakah sudah terjawab pertanyaan kita. Ibaratnya kayak proofreading penelitian kita sendiri. Jadi kita lihat lagi rumusan masalah kita apa. Ah, kita lihat rumusan masalah, aku udah bilang ini, aku udah bilang ini. Di essay aku terjawab gak? Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, jadi kayak nulis penelitian ujung-ujungnya. Gitu. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini bisa di screenshot dan bisa dibaca juga untuk body satunya dan dilihat bagian-bagian mana yang aku hapus, bagian-bagian mana yang tetap aku masukin.
Karena ada beberapa yang aku hapus, ada yang beberapa yang nggak aku masukin untuk memastikan jumlahnya hanya sekitar 85 kata. Ingat, esainya nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu em, berlibat-libat juga. Pada dasarnya kamu cuma perlu menjawab pertanyaan esai dengan bukti yang tepat dan relevan. Itu saja. Oke, do we still have time for question, Budi? All right, thank you, Saradip, for your explanation. Any other participant wanna ask question? Oh, dari Mr. Iksan ada lagi itu satu kayaknya. Oh, okay. From Um, Sarisan, do we have to stick the same term in writing, or can we use the synonyms in order to avoid repetition? oke, saran aku Mr. Iksan gunakan sinonim. Jadi contohnya kayak di, bentar ya. Contohnya kayak di prompt kita yang tadi. Ini sinonim dari extracurricular activities itu ada bermacam-macam. Contoh misalnya kita ketemukan pertama ini disebut sebagai extracurricular activities. Oke, kemudian berubah menjadi club activities. Nah, terus diubah lagi menjadi club saja gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat ada perubahan kata negative activities di sini. Nah, di dalam planning kita tadi yang kita lakukan secara 3 sampai 5 menit itu seperti ini, kita menyebut negative influence itu sebagai bad influence. Nah, mungkin alasannya kenapa kita ubah menjadi negatif, ada alasannya yaitu kalau bad itu terlalu umum, kita bisa ubah menjadi negatif. At the same time, kita juga bisa mengubah kata-katanya menjadi disruptive activities. Nah, cuman aku saat lagi nulis itu kepikiran jadi kayak disruptive activities ini mungkin terlalu tinggi gitu ya. Jadi mungkin bisa disimpan untuk di link back-nya saja. Sehingga saat ditulis kepilihnya jadi negative activities. Nah, cuman karena tulisannya sudah 85 kata, I decided to not include the link back at all. Jadi kayak kata disruptive activities itu tertinggal sama sekali di sini. Itu. Jadi saran aku ya, to avoid repetition, use many synonyms. Tapi ingat sinonimnya harus tepat. Oke? Contoh misalnya nih ada kata detrimental. Detrimental itu artinya penting, kalau nggak salah. Detrimental. Tapi penting ke konotasi yang negatif. Gitu ya. Penting karena ini berdampak buruk misalnya kayak gitu. Detrimental effect. Jadi kadang orang bisa pakai kata detriments. Tapi bukan sebagai penting, tapi sebagai hal-hal yang sangat-sangat negatif. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Yes, collocational. Kita bisa mengubahnya dari bentuk yang collocational juga, atau bahkan bisa ubah ke masing-masing frasa-frasa tertentunya atau bahkan satu noun yang benar-benar bisa kita ubah banget. Contoh misalnya kayak kata akademik kayak gitu. Oke. Tapi paling enak sih sebenarnya yang collocation aja. Jadi kita punya kayak 2 sampai 3 jenis order yang berbeda-beda gitu ya. Kayak contohnya kayak club activities, kita sebut club aja atau after school club activities. Kata activities ini nggak perlu kita ubah jadinya. Atau bahkan extracurricular clubs. Bisa berubah bendanya, tapi hal yang sedang kita bahas itu tetap sama. Okay, thank you, Mr. Iksan. Any other questions? Anyone? Do you have any other question? Maybe that Sir Adit will answer it. All right, maybe there's no other question. Yes, Adit. Okay, Okay, hopefully everyone. that's clear. Oke, mungkin udah cukup paham dan komprehensif juga, Sir. Oke, mungkin buat sesi pertama, IELTS Free Short Course kali ini kita tutup sampai sini. Terima kasih buat teman-teman udah partisipasi. Kita ditunggu next part dari free course ini. Jadi buat teman-teman, stay tune di channel WhatsApp kami, Bansa Foundation. Bisa akses di sini ya. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau daftar ILCDI atau nanya-nanyakan tentang gimana sih ILCDI itu bisa kontak Cindy di nomor, di mana sih, In? Untuk informasi kontaknya udah kirim di chat ya, teman-teman. Oke. Oke, overall, that's it. Thank you, Sir Adib, atas pemaparannya. Kita cukup sampai di sini. Sesi terakhir kita foto bersama ya, Sir. Okay.
Oke. Yuk, teman-teman boleh di on cam. 1, 2, 3. Oke, thank you. Kita cukupkan sampai di sini. Happy weekend, guys. Happy weekend, guys. Thank you, Budi. Thank you, everyone. Thank you, everyone.